Halo teman-teman, calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi ya tentang soal-soal UKPPG ya. Nah, ini berdasarkan kisi-kisi dari Juknis UKPPG terbaru. Nah, di part 2 ini kita seperti deskripsinya seperti part pertama, yakni menguasai dan menerapkan pengelolaan pembelajaran peserta didik dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian indikatornya ada indikator titik satu tetap sama, yakni menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, kedua, subindikatornya juga sama, yakni mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Nah, yang membedakannya adalah pengetahuannya, yakni analisis karakteristik peserta didik dalam kurung BK28. Nah, adapun karakteristik peserta didik dalam kurung BK28, yakni merujuk pada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh peserta didik, baik individu maupun kelompok, yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, karakteristik ini meliputi berbagai aspek seperti latar belakang, pengalaman, kemampuan, minat, gaya belajar, motivasi, dan perkembangan emosi, sosial, moral, serta spiritual. Nah, berikut teman-teman merupakan contoh soal yang sudah saya sediakan. Nah, ada soal studi kasus. Nah, yakni Fahri adalah siswa kelas 6 yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia sering datang terlambat, tampak mengantuk, dan kadang tidak membawa alat tulis. Ketika diajak berdiskusi, ia diam saja atau menjawab singkat. Nah, teman-temannya kadang mengejeknya karena pakaiannya lusuh. Nah, pertanyaannya, apa tindakan guru yang paling tepat untuk mengelola situasi tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik? A. Mengingatkan Fahri setiap pagi dan memberikan sanksi jika terlambat. B. Memberikan bantuan alat belajar dan menciptakan budaya kelas yang saling menghargai melalui diskusi empati. C. Memberikan peran sebagai ketua kelas agar Fahri lebih percaya diri. D. Membiarkan Fahri agar tidak merasa ditekan. Oke, teman-teman, silakan dulu renungkan. Jika waktunya lama untuk merenung, silakan di-pause dulu videonya. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah, ya benar sekali, B. Memberikan bantuan alat belajar dan menciptakan budaya kelas yang saling menghargai melalui diskusi empati. Nah, mengapa demikian? Nah, jika kita lihat dari si Fahri, siswa kelas 6 ini ya, dia latar belakangnya itu keluarga yang kurang mampu ya teman-teman ya. Ya, ia sering datang terlambat dan tampak mengantuk. Nah, ini bisa jadi kemungkinan dia mungkin membantu orang tuanya mencari nafkah ya, dan kadang tidak membawa alat tulis. Nah, karena dia ya asumsinya karena dia membantu orang tua, dia terlambat, mengantuk dan tidak lupa membawa alat tulis ya, sehingga ia tidak siap untuk belajar. Nah, ketika berdiskusi, nah karena dia tidak sempat dapat belajar, ia akan memilih diam saja atau menjawab singkat saja. Nah, karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu dan tidak sempat untuk mencuci pakaiannya, sehingga pakaiannya tampak lusuh, sehingga teman-temannya kadang mengejeknya. Nah, sehingga kita sebagai guru perlu memberikan bantuan alat belajar, ya. Bisa jadi dia tidak membawa alat tulis ini karena dia lupa atau dia tidak mampu untuk membelinya. Nah, kemudian kita harus menciptakan budaya kelas yang saling menghargai, ya, menghargai melalui diskusi empati. Nah, ketika dia diejek ini bisa kemungkinan ya karena pakaiannya yang lusuh ini dia enggan untuk menjawab atau menjawab singkat saja.
atau kemampuannya yang atau asumsinya dia dia tidak sempat belajar, dia hanya diam saja. Sehingga kita perlu menghargainya melalui diskusi empati ini. Nah, sehingga guru bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk Fahri dalam belajar. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang soal kedua adalah Sela ya. Siswi kelas 4 SD yang sering marah ketika diberi kritik atau saat diminta mengulas tugas. Ya, nah ia kadang melempar buku atau membentak temannya. Nah, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa di rumah ia sering dimarahi dan mengalami tekanan dari orang tua yang perfeksionis. Ya. Soalnya, langkah guru yang paling bijak setelah menganalisis karakteristik Sela adalah A. Membatasi interaksi Sela dengan teman-teman agar tidak menyebarkan emosi negatif tersebut. B. Memberikan nilai yang memuaskan untuk menghindari kemarahan Sela. C. Membina hubungan personal dengan Sela dan menggunakan pendekatan apresiatif dalam memberikan umpan balik. D. Menasihati orang tuanya agar tidak terlalu keras. Oke, silakan teman-teman renungkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, berdasarkan studi kasus Sela ini, jawaban yang paling tepat adalah ya, benar sekali. C, yakni membina hubungan personal dengan Sela dan menggunakan pendekatan yang apresiatif dalam memberikan umpan balik. Nah, mengapa demikian? Nah, ini karena ya, berdasarkan hasil observasi, nah, Sela ini mengalami tekanan emosional di rumahnya. Karena apa? Sering dimarahi dan mengalami tekanan dari orang tua yang perfeksionis. Ya, di sini guru harus membangun relasi yang positif, bukan hanya menghindari masalah ya, teman-teman ya. Nah, sehingga strategi yang tepat adalah membina hubungan personal dengan Sela. Ya, ketika kita sudah memberikan hubungan yang personal dengan Sela, kita bisa memberikan pendekatan yang apresiatif dalam memberikan umpan balik untuk Sela. Sehingga yang tadinya sering marah-marah ketika diberikan kritik atau atau mengulas tugas akan mereda. Ya, teman-teman ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, teman-teman, sekian dari video ya, pembahasan soal. Nah, teman-teman, tips untuk lulus UKM PPG atau ujian tertulis UK PPG adalah dengan memperhatikan indikator soal dan memperhatikan petunjuk-petunjuk soal tersebut, serta menggunakan pengalaman mengajar teman-teman ketika PPL ataupun di sekolah untuk menjawab soal-soal UKPPG tersebut. Nah, semoga eh, teman-teman bisa lulus tes UKPPG serta mendapatkan sertifikat pendidik supaya menjadi guru yang lebih profesional. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal UKPPG lainnya.